Di cerita sebelumnya, murid-murid bekerja sama mengalahkan guru Myung Ilho. Dan tak lama kemudian, "Ini curang, tanda pengenalmu baru diambil tadi," teriak Myung Ilho kesal. Tak berdaya setelah dikalahkan oleh serangan gabungan para murid. Para murid yang mengalahkannya hanya tersenyum. "Kami kabur dari penjara, jadi ikut lagi," jawab mereka santai. Kata siapa? Myung Ilho makin meradang. Hewon sambil memegang topeng Myung Ilho menyahut, "Kataku." Myung Ilho berkata lagi, "Cih, kau benar-benar murid Suryong." Dari atas atap, Ak Yonho tertawa geli. "Sudah kuduga ini akan terjadi," katanya, menertawakan Myung Ilho. Myung Ilho melirik ke atas, matanya penuh amarah. "Yonho bajingan, kukira kita sekutu, tapi kau cuma nonton saja." Yonho mengejek, "Sekutu matamu. Aku tahu kau cuma asal bicara, dan aku ini adalah tombak iblis tertinggi. Mayat seharusnya tidak banyak tingkah dan cukup diam saja." Yonho melompat turun. "Menarik sekali bisa mengalahkan Raja Iblis tertinggi, tapi sayang sekali. Dia adalah yang terlemah di antara kami semua." Yonho memutar tombaknya, bersiap untuk pertarungan. Namun tak lama kemudian, Yonho pun terkapar karena kalah. Myung Ilho membalas ejekannya, sementara Yonho terus mencari alasan mengapa ia kalah. Akhirnya Myung Ilho membungkamnya, "Kau tahu, kau terlihat menyedihkan." Mendengar itu, Yonho tak bisa berkata-kata. "Myung, kita kalah dan tidak mendapat hadiahnya, tapi anehnya rasanya tidak buruk," ujarnya kemudian. Myung Ilho membalas, "Mungkin saja kemenangan di Festival Akademi Bela Diri Surgawi benar-benar bisa diraih." Sementara itu, di sisi lain, kelompok Dok Gojun bersama Sangwon, Wiji Cheon, dan dua anggota OSIS yang tengah bersembunyi. Dok Gojun menyarankan mereka untuk keluar dari persembunyian sebelum disergap. Namun, Sangwon punya ide lain. "Cukup berdiam di sini sampai batas waktu habis. Tidak mungkin mereka akan menghancurkan bangunan hanya untuk menemukan kita." Memanfaatkan kelemahan lawan, taktik yang licik, gumam Dok Gojun. Sangwon menimpali, "Di kelas ini kita harus berpikir dan bertindak di luar nalar." Dok Gojun mengangguk setuju, dia tidak salah. Sulit menyergap di bangunan OSIS dan ada banyak lokasi untuk bersembunyi dari penyusup. Sangwon lebih cerdas dari yang kukira, gumam Dok Gojun. Wiji Cheon pun ikut setuju. Tiba-tiba, mereka merasakan ada yang masuk. Mereka pun bersembunyi untuk menyergap. Formasi penyerangan sudah diatur, dengan Dok Gojun sebagai ujung tombak dibantu Sangwon. Saat penyusup sudah dekat, Dok Gojun langsung menyerang, namun serangannya tertahan. Dan ternyata itu adalah Hewon dan yang lainnya. Sahyuk berkata, "Kita sudah mengalahkan 2 dari 4 Raja Langit." Yomin melanjutkan, "Kami juga sudah mengambil topengnya." Dok Gojun berkata, "Kalau begitu, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Ayo pergi, tidak ada alasan untuk tetap di sini." "Ya," sahut Sangwon. Mereka pun keluar dari persembunyian, menyusuri lorong. Hewon bertanya, "Kira-kira siapa Raja Langit terakhir?" Sangwon menjawab, "Mungkin kepala siswa atau guru Nam Gongsu." Sangwon bergumam, "Tidak mungkin kan?" "Ya, tidak mungkin." Ia bahkan berkeringat hanya memikirkan kemungkinan itu. Tiba-tiba, Dok Gojun menyadari bahwa mereka telah berjalan di jalan yang sama sejak tadi, dan jalan itu tidak ada habisnya. Mereka semua sadar, mereka terkena formasi. Saat mereka berpikir bagaimana cara menghentikan formasi itu, Guru Nam Gongsu muncul. Ia membuka topengnya dan berkata, "Kalian semua berkumpul di satu tempat. Berkat itu, aku jadi tidak perlu mencari kalian. Utamakan pengajaran dulu." Mereka semua terkejut. "Guru Nam Gongsu?" Tanpa menunggu lama, Guru Nam Gongsu mengangkat pedangnya, mengalirkan energi petir dan langsung menyerang mereka. Serangan itu berhasil mereka tahan. Geo Sangwon berdiri di depan, menunjukkan bahwa dialah pemimpin kelompok itu. Guru Nam Gongsu melompat untuk menyerang Sangwon. Wiji Cheon dan Dok Gojun membantu Sangwon menahan serangan, namun itu tidak cukup. Mereka semua terlempar. Hewon memberikan komando menyebar dan kepung dia, setidaknya satu di antara kita pasti bisa mengalahkannya. Nam Gongsu berkata dengan wajah serius, "Itu provokasi, atau kau tidak sadar posisimu. Kita lihat sebaik apa kau belajar darinya." Kita flashback dulu. Saat itu, Suryong meminta Nam Gongsu untuk menguji murid-murid dan mengajari mereka sesuatu. "Mereka adalah kunci untuk meraih kemenangan di Festival Bela Diri Surgawi," ucap Suryong. Kembali ke ujian, Nam Gongsu bergumam, "Mereka kunci kemenangan festival ya." Setelah dia datang, jelas sekali ada perubahan di Akademi Azure Dragon. Aku pun mengakuinya. Namun, Festival Bela Diri Surgawi itu tidaklah mudah. Nam Gongsu berkata,
Aku akan memulai pelajaran sekarang. Jika kalian berhasil menyerangku sekali selama aku mengajar, aku akan memberi kalian topengku." "Benarkah?" tanya seseorang. Beberapa senjata langsung melayang ke arah Nam Gongsu. Namun ditangkis dengan mudah. Dua anggota OSIS menyerang lebih dulu. Namun satu serangan Nam Gongsu membuat mereka terhempas. "Menyedihkan," kata Nam Gongsu. "Kalian masih pemula. Kalian harus menghilangkan kebiasaan mengandalkan satu sama lain dan fokus pada bela diri kalian." Sahyuk langsung maju menyerang. Nam Gongsu berkomentar, "Kau terlatih dengan bakat fisik dan energi eksternal yang luar biasa. Levelnya cukup tinggi, namun..." Serangan tinju Sahyuk dihentikan dengan pedang. Tak sampai di situ, Sahyuk kembali melayangkan pukulan berkali-kali. Namun, Nam Gongsu menangkapnya dengan cepat dan membantingnya ke lantai, membuat lantainya hancur. "Melawanku dengan tangan kosong," gumam Nam Gongsu. Ia lalu berkata, "Sifat yang menghalalkan segala cara dan gampang terpancing menjadi kekuranganmu. Belajar cara menilai perbedaan kemampuanmu dengan lawanmu. Tubuhmu memang lebih kuat dari yang lain, tapi kau bukannya tidak terkalahkan." Selanjutnya, Yomin dengan sigap menyerang dengan energi esnya. Hanya saja itu terlalu mudah dihalau oleh Nam Gongsu. Dengan kekuatan petirnya, Yomin terhempas. "Teknik esmu berantakan," kata Nam Gongsu. Yomin menjawab, "Aku hanya bisa begitu karena belum lama sejak aku mempelajarinya." Nam Gongsu membalas sinis, "Bukan waktunya membuat alasan, poin dikurangi." Dok Gojun langsung melompat menyerang sekuat tenaga. Nam Gongsu melihat itu, sedikit memutar pedangnya menambahkan kekuatan petir untuk menangkis serangan Dok Gojun, membuatnya sia-sia dan terhempas ke belakang. "Seranganmu bagus. Aku akan mengajarimu apa yang perlu diperbaiki dari seranganmu tadi," kata Nam Gongsu. Serangan tiba-tiba dari Wijicheon datang dari samping. Namun, sekali ayunan pedang Nam Gongsu lagi-lagi bisa menahan bahkan menghempaskan Wijicheon. "Kau mencapai hal yang sulit untuk anak seusiamu," kata Nam Gongsu. Tapi, energi pedang dari Hewon meluncur ke arah Nam Gongsu dengan cepat. Itu juga bisa dipatahkan hanya dengan sekali tebasan. "Menghindari semuanya menyebalkan sekali," kata Hewon. Ia maju menyerang bersama Dok Gojun dan Wijicheon. Serangan mereka dengan mudah ditangkis dan dihindari. "Hanya segini kemampuan kalian. Masih banyak anak yang lain yang memiliki kemampuan setara di Akademi Bela Diri Surgawi." "Menyedihkan sekali," kata Nam Gongsu. Melihat ketiganya kewalahan dan kehabisan napas, Nam Gongsu melanjutkan, "Kalian semua bertingkah arogan hanya dengan kemampuan segini. Dan pria bermulut besar itu menjamin akan memenangkan festival bela diri surgawi dengan kalian." Mendengar itu, para murid Suryo menjadi kesal karena guru mereka diremehkan. Nam Gongsu melanjutkan, "Aku akan mengulanginya lagi. Kalian adalah kegagalan." Orang itu mengatakannya dengan penuh percaya diri, jadi kupikir ada yang berubah dari kalian, ternyata tidak. Para murid tampak kesal. Dok Gojun berkata, kata-katanya kasar sekali. "Apa kalian tidak terima?" ucap Nam Gongsu. "Kalau begitu, buktikan kalau kalian bukanlah produk gagal." Di bawah bulan purnama dari atas atap, Suryong bersama Jae Galso sedang menyaksikan pertarungan murid-murid dengan Nam Gongsu. Terlihat murid-murid berusaha keras untuk membuktikan diri. Jae Galso menjelaskan bahwa Nam Gongsu adalah satu-satunya penerus klan Namgong yang menguasai Heavenly Thunder Sword. Meskipun mempelajarinya akan sangat menyakitkan karena petir yang terus menyambar. Sederhananya, jika menggunakan bela diri tersebut, tubuhmu akan terasa seperti disambar petir terus-menerus. Meskipun melindungi tubuh dan darahmu dengan pelindung spesifik, kau tetap harus menahan rasa sakit dari petir yang menyambar. Mendengar itu, Suryong menganalisis Nam Gongsu dari jauh. Terlihat Nam Gongsu menahan rasa sakit karena output dari petirnya terlalu berlebihan. Dia memanfaatkan rasa percaya diri dan keyakinan yang dimiliki anak-anak padaku, juga amarah mereka padanya, gumam Suryong. "Tentu saja dia tidak sebaik aku." Ternyata Myung Il-ho dan Ak Yeon-ho belum pulang. Mereka datang menyaksikan pelajaran yang diterima murid-murid dari Nam Gongsu. Melihat Nam Gongsu bekerja keras, mereka bertiga juga bertekad untuk melakukan yang lebih baik lagi ke depannya. Melihat itu, Suryong bertelepati pada Nam Gongsu. Tak hanya para murid yang berkembang. "Kau setuju kan, Nam Gongsu?" Mendengar itu, pikiran Nam Gongsu tiba-tiba melayang jauh mengingat masa lalu. "Kau mau jadi sebuah kegagalan." Itu adalah kalimat yang selalu diucapkan mendiang ibunya. Ibu memiliki rasa rendah diri akan posisinya sebagai selir di klan Namgong. Ia mendidik anak semata wayangnya dengan cukup keras. "Kau harus berjuang sekuat tenaga berlatih bela diri. Kau harus menjadi kepala keluarga."
Belum pernah ada kejadian di mana anak dari seorang selir menjadi kepala keluarga klan Namgung. Hal itu membuat Nam Gongsu mengira mimpi ibunya sangat aneh. Kau bisa melakukannya, Su. Kau akan mewujudkan mimpi ibumu kan? Meski Nam Gongsu memiliki keterampilan mengesankan dalam bela diri, tapi belum cukup untuk menandingi kakaknya. Pelajari Heavenly Thunder Sword, pesan ibunya. Kudengar untuk mempelajari teknik tersebut mungkin akan sedikit menyakitkan, tapi kau bisa meraih yang diinginkan lebih cepat dibanding mempelajari teknik pedang langit tak terbatas. Dan kalau kau berhasil, kau bahkan bisa naik ke tahap Dewa Petir. Mempelajarinya adalah satu-satunya cara bagimu untuk menandingi kakakmu. Setelah mulai mempelajarinya, ternyata sakitnya bukan hanya sedikit. Nam Gongsu patuh mengikuti keinginan ibunya meskipun ibunya harus meninggal karena kondisinya yang lemah sebelum Nam Gongsu berusia 20 tahun. Nam Gongsu terus berlatih seakan menguasai teknik Heavenly Thunder Sword adalah harapan terakhir ibunya. Ia terus memaksakan dirinya, bahkan mendengar suara ibunya yang terus memintanya berlatih dan menjadi kepala keluarga, karena dia tidak boleh menjadi produk gagal. Setelah berperang dengan kultus darah, klan Namgung mendedikasikan kekuatannya ke bisnis akademi. Keturunan langsung dari sang kepala keluarga harus bekerja di salah satu 5 dari akademi besar sebagai instruktur paling tidak selama 5 tahun. Dan setelah mendapat gelar instruktur bintang, baru bisa mendapat pengakuan dari tetua klan. Nam Gongsu memilih masuk ke Akademi Azure Dragon untuk mendaki ke atas. Tidak sampai 5 tahun mengajar di Akademi Azure Dragon, Nam Gongsu mendapat gelar individu instruktur bintang. Tak seperti pencapaiannya, status akademi terus menurun. Mereka terus mendapat peringkat rendah di Festival Bela Diri Surgawi. Dan kepercayaan diri para murid perlahan runtuh. Kualitas murid baru yang masuk akademi tiap tahunnya juga mulai menurun. Sebuah lingkaran setan yang tak berujung. Nam Gongsu perlahan menerima kenyataan dirinya tidak bisa mengubah apapun. Sebelum sosok instruktur baru itu datang ke Akademi Azure Dragon. Kembali ke ujian murid. Mereka semua sudah kehabisan tenaga dan sangat kelelahan. Menyebalkan sekali, dia sangat kuat, ucap Yomin. Ayo coba sekali lagi, ucap Dok Gojun. Hewon yang terbaring di lantai tak kuat mengangkat kepalanya, memukul-mukul lantai sambil berkata, "Sialan, sialan, sialan!" Seakan merasa putus asa, Nam Gongsu bergumam. Entah kenapa, tapi kurasa cara mengajarku tidak salah. Tapi anak-anak yang kuanggap adalah kegagalan ini telah berubah sepenuhnya karena Baek Suryong. Memangnya, apa perbedaan antara aku dan Baek Suryong bagi anak-anak ini? Nam Gongsu kemudian berkata, aku akan menarik kata-kataku tadi. Kalian bukanlah kegagalan. Kalau terus bertumbuh seperti sekarang, kalian bisa menunjukkan hasil yang lebih baik di Festival Bela Diri Surgawi. Waktunya habis, jadi aku tak akan mengambil tanda nama kalian. Ini adalah kemenangan kalian, benarkah? Ucap Dok Gojun. Melegakan sekali, sambung Wijicheon. Memalukan sekali, kami tidak bisa mendaratkan satu serangan pun pada Anda, ucap Hewon. Oh ya, ucap Nam Gongsu lagi. Energi petirnya semakin meluap. Terakhir, kalau kalian bisa memblokir serangan ini, aku akan menyerahkan topengku, Hewon berkata. Hah? Tunggu. Kami tak membutuhkan topengnya, sambung Dok Gojun ketakutan memikirkan serangan terakhir yang harus mereka hadapi. Kalian tidak bisa menolak, ucap Nam Gongsu. Dasar iblis, teriak semuanya. Jangan lengah dan terus bergerak maju. Serangan badai petir yang menyilaukan menghantam ke arah mereka, dan ujian pun berakhir. Beberapa saat berlalu, Nam Gongsu berjalan melewati lorong akademi. Dia berpegangan pada dinding agar jalannya tetap stabil. Badannya bergetar karena kelelahan selama proses pengujian. Dia bergumam, apa aku terlalu berlebihan menggunakan Heavenly Thunder Sword? Aku perlu istirahat sebentar. Tiba-tiba, Suryong muncul di hadapannya sambil berkata, bisakah kita bicara sebelum kau pergi? Dan singkirkan ekspresi surammu itu. Saat ini, mereka telah tiba di ruang kerja Nam Gongsu. Meski tangannya masih gemetar, dia menyiapkan segelas teh untuk Baek Suryong. Dia menyodorkan teh sambil berkata, baiklah, katakan saja ada perlu apa dan segera pergi. Suryong terkejut karena diberi teh, padahal Nam Gongsu adalah tipe orang yang tidak terlalu peduli pada orang lain. Sepertinya kita semakin memahami satu sama lain, kata Suryong. Cukup basa-basinya, ucap Nam Gongsu sedikit kesal. Suryong melanjutkan, pertama, terima kasih atas pengajaran spesialmu tadi. Pengajaranmu sangat membantu para siswa, sangat berkesan dalam banyak hal. Nam Gongsu berkata, kau datang hanya untuk mengatakan itu. Suryong bergumam, dia pasti kesakitan, tapi dia mampu menahannya.
Ada lagi, balas Suryong. Ini adalah obat yang bagus untuk memulihkan tenaga. Obatnya diracik menggunakan metode rahasia keluargaku dan lebih ampuh dibanding kebanyakan obat. Dalam hati Suryong berkata, sejujurnya metode rahasianya berasal dari kultus darah. Namgongsu mengambil obat tersebut. Aku akan mengambilnya sebagai bayaran pelajaran yang telah kuberikan. Kalau begitu, minumlah sekarang, ucap Suryong. Namgongsu berkata, aku mau memeriksanya, siapa tahu ada racunnya. Suryong berkata, apa? Kau meremehkan ketulusanku seperti itu. Namgongsu menjawab, terima kasih, dan langsung meminum obatnya. Melihat itu, Suryong merasa dipermainkan. Dia bergumam, hah? Barusan dia membuat lelucon, bajingan ini. Namgongsu berkata lagi, obat yang bagus. Aku akan mengakuinya. Setelah kedatanganmu ke sini, suasana akademi berubah. Kudengar rumor bahwa tahun ini, Akademi Azure Dragon mungkin menyebabkan perubahan di Festival Bela Diri Surgawi. Jangan terlalu senang. Di pertemuan para instruktur baru yang akan kau hadiri, semua orang akan memastikan kebenaran rumor yang ada. Mereka akan berusaha mempermalukanmu bagaimanapun caranya secara gamblang. Jangan meremehkan ini, karena kau membawa nama Akademi Azure Dragon. Aku akan membereskan insidennya, jadi mengacau saja tanpa mempedulikan akibatnya. Aku sudah mengatakan yang diperlukan, kau bisa pergi sekarang, ucap Namgongsu. Suryong berdiri menuju ke pintu keluar, namun dia berhenti dan berkata, aku mau bertanya satu hal lagi. Kenapa kau terobsesi dengan kesuksesan dan kegagalan? Bukan aku yang memutuskan kedua hal itu, tapi dunialah yang memutuskannya, ucap Namgongsu serius. Dunia kejam pada orang yang gagal, terlebih lagi di dunia bela diri. Karena pencapaian bela dirimu terhubung langsung dengan hidup dan matimu. Apakah itu penyebab kau menyebut siswa yang kurang berprestasi sebagai kegagalan? Tanya Suryong. Aku hanya menanamkan sedikit kedengkian pada mereka, jawab Namgongsu. Mereka masih anak-anak, tapi mungkin saja yang kau berikan bukanlah rasa dengki, namun keputusasaan. Kalau kau melakukannya, mungkin ada banyak siswa yang akan membencimu, jelas Suryong. Namgongsu membantah, aku melakukan pekerjaan bukan untuk terlihat baik. Aku tak mau memperdebatkan tentang pekerjaan denganmu, keluar dari ruanganku. Kalau begitu, sampai jumpa lagi setelah perjalananku selesai. Ayo minum-minum bareng, ucap Suryong. Namgongsu berkata, apa yang kau bicarakan? Aku ikut pergi ke pertemuannya denganmu. Aku pergi sebagai instruktur pendamping. Kau kira para guru baru akan dikirim sendirian? Akhirnya Suryong pun pergi. Beberapa hari kemudian, tibalah saatnya untuk Suryong dan teman-temannya menghadiri kegiatan pelatihan instruktur baru. Di kediaman Naga Putih, Heon berkata dengan wajah serius, ini bukan mimpi kan? Akhirnya hari ini telah tiba. Berbahagialah, Bung. Hari ini adalah hari di mana instruktur pergi ke pertemuan para instruktur baru. Kita bebas! Seru semuanya, bergembira seakan bebas dari neraka. Kudengar dia kemarin tidur di akademi seharian penuh dan akan langsung pergi, jadi santai saja untuk hari ini. Yomin berkata, dunia terlihat indah. Sangwon menambahkan, udaranya terasa hangat sekarang, hahaha. Hihihi, Sahyuk terkekeh, ayo minum-minum saat makan malam nanti. Tiba-tiba Yomin dengan lemas berkata, rencananya tidak akan batal tiba-tiba kan? Ucapnya khawatir. Wijichen melanjutkan, sejujurnya aku bermimpi buruk tadi malam. Instruktur mengatakan akan membawa kita bersama dia dan kita harus mengemasi barang-barang kita. Kau gila ya? Ucap Hewon kesal. Ambil garamnya, garam. Ucap Yomin, garam di sini maksudnya untuk mengusir makhluk halus atau iblis. Mimpi burukmu takkan terjadi, ucap Hewon. Jadi kita akan bebas selama setengah bulan mulai hari ini. Yomin dan Wijichen terlihat sedikit terkejut. Hewon melanjutkan. Kita tidak bisa bermalas-malasan berlatih, tapi untuk hari ini, kita bisa melakukannya kan? Hewon tertawa riang, kebebasan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tanpa dia sadari, Suryong sudah berdiri tepat di belakangnya. Wijichen bergumam, hei jangan melewati batas. Sahyuk berkata, Wongkang cukup. Hewon terus berbicara, cukup apaan? Memikirkan bagaimana kita harus menderita sampai sekarang, membuatku sangat marah. Kudengar para instruktur dari 5 akademi besar akan ada di sana dan akademi kita jadi sasaran. Aku harap ini adalah kesempatan orang itu dipermalukan. Kenapa tiba-tiba ada bayangan? Gumam Hewon, masih mengoceh tanpa henti. Suryong yang ternyata berdiri tepat di belakang Hewon dan mendengar semua ucapannya menyahut pelan. Wongkang, kau mau aku kenapa?
Mendengar suara itu, Hewon langsung bercucuran keringat dingin. Suryong berkata, "Berapa lama aku jauh dari kalian?" "Hi!" Hewon berbalik dengan cepat terbata-bata. "Bukan begitu, kami hanya mau istirahat sebentar." "Oh ya?" jawab Suryong santai. "Kebebasan ya? Bagus sekali, aku akan membebaskanmu menuju akhirat hari ini." Mendengar ancaman itu, mereka semua mati kutu tak berdaya. Guru mereka seakan memancarkan api yang siap membakar habis mereka tanpa ampun. Beberapa waktu berlalu. Kini, Suryong mendatangi teman-temannya yang sudah menunggu. Merasa terlambat, Suryong berkata, "Aku baru saja mengirim anak-anak untuk latihan pagi." "Kau benar-benar keras," ucap Yomin. "Aku akan pergi selama setengah bulan, jadi mereka harus mulai bekerja." "Aku juga memberikan beberapa tugas," balas Suryong. "Omong-omong, karena kita semua sudah di sini, ayo berpamitan pada kepala akademi," usul Myung Ilho. "Jadi hanya kita saja instruktur baru yang akan pergi ke pertemuan?" tanya Suryong. "Ini semua karena kau," ucap Ak Yeonho kesal. Yomin menambahkan, "Ada rumor yang beredar bahwa akademi lain menunggu untuk menghajar kita karena Azure Dragon Harmony amanah. Jadi siapa yang mau pergi?" "Akan menyenangkan dan bikin nyaman kalau cuma kita yang pergi," balas Suryong. Mereka pun pergi menemui kepala akademi. Di perjalanan, mereka bertemu satu guru lagi bernama Kwak Duyong. Namun Suryong salah menyebut namanya hingga membuatnya kesal. Suryong bergumam dalam hati, berat badannya menurun sekali dan ototnya jadi lebih kuat. Kepala akademi memanggil mereka masuk ke dalam ruangan. Di dalam sudah ada Nam Gongsu bersama kepala akademi. Kepala akademi berkata, "Aku mengizinkan kalian pergi. Jadi tunjukkan bagaimana neraka itu pada orang-orang yang meremehkan Akademi Azure Dragon." "Baik Pak," ucap semuanya serempak. Suryong bergumam dalam hati, kalau kepala akademi pun berkata begitu, dia pasti sudah lama menderita saat pertemuan para pemimpin 5 akademi besar. Nam Gongsu berkata, "Aku akan mendampingi kalian ke pertemuan ini. Jaga kehormatan kalian dan perhatikan ucapan kalian." Nam Gongsu kemudian meminta izin untuk berangkat. Akhirnya mereka pun pergi. Para murid Suryong kemudian mengantarkan mereka. Mereka berkata, "Berikan mereka pelajaran seperti yang kau lakukan pada kami, Instruktur Ak Yeonho, Instruktur Jae Galso, Instruktur Myung Ilho." Ucapan itu membuat para instruktur terharu. Di sisi lain, Instruktur Kwak Doyong bergumam, "Anak-anak, apa kalian?" Ia berharap namanya juga disebutkan. "Instruktur Kwak Doyong, semoga kau juga beruntung." Mendengar itu, dia langsung bersemangat. Terima kasih anak-anak. Aku pasti akan mengharumkan nama Akademi Azure Dragon." Suryong berkata pada murid-muridnya, "Kelihatannya latihannya belum cukup ya, sehingga kalian para bajingan ada di sini." Mendengar itu mereka seketika membeku. "Ya, tetap saja, terima kasih. Kami akan kembali," kata Suryong, dan mereka pun berangkat.